Pak Said Iqbal, emang seberapa banyak kejadian penahanan ijazah atau waktu melamar ijazahnya diminta untuk disimpan oleh majikan? Seberapa banyak? Dalam catatan Litbang JKSPI dan Partai Buruh itu 20 tahun yang lalu pun kejadian ini banyak berlaku. 20 tahun 20 tahun yang lalu ya, katakan undang-undang 2003 kan, undang-undang nomor 13. Bahkan kebanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa hari yang lalu ya, kurang lebih 2 hari kemarin kita baru merayakan Hari Buruh, di mana di situ banyak sekali tuntutan yang disuarakan oleh saudara kita yang mereka bekerja atau disebut buruh pada saat ini. Nah, di sini ada hal menarik karena memang buruh hal ini sekarang sering sekali menjadi pembicaraan, terutama mereka yang bekerja tapi dengan syarat ijazahnya harus ditahan. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang menjadi pembahasan pada acara talk show yang dipandu oleh Bung Hotman Paris ya, di mana di situ salah satu narasumbernya adalah Pak Said Iqbal, presiden dari Partai Buruh. Nah, jadi di sini menarik karena memang ada salah satu momen atau statement di mana Pak Said Iqbal ini menyebut kalau penahanan ijazah ini sebenarnya bukan kali ini saja, tapi sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Bahkan pelakunya adalah perusahaan terbesar mungkin ya. Perusahaan terbesar atau perusahaan besar, tapi perusahaan bukan main-main lah yang ada di Indonesia ini. Nah, perusahaan apa yang dimaksud dan bagaimana lengkapnya? Mari kita simak statement dari Pak Said Iqbal berikut ini. Pak Said Iqbal, emang seberapa banyak kejadian penahanan ijazah atau waktu melamar ijazahnya diminta untuk disimpan oleh majikan? Seberapa banyak? dalam catatan Litbang JKSPI dan Partai Buruh itu 20 tahun yang lalu pun kejadian ini banyak berlaku. 20 tahun 20 tahun yang sekarang. lalu ya, katakan undang-undang 2003 kan, undang-undang nomor 13. Bahkan kebanyakan BUMN atau ASN. BUMN? Iya, BUMN yang menahan ijazah dulu. Kenapa? Ada beberapa alasan. Satu, mereka menyekolahkan, jadi masuk kerja, disekolahkan. Menyekolahkan, takut dia kabur pulang dari beasiswa itu, maka ijazah sebagai jaminan biasanya. Ada juga mungkin seperti saya waktu itu bekerja di pabrik multinational company elektronik, training, masuk kerja, di pabrik baru berdiri, akan mengembangkan diri, saya di training sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi itu pun ijazahnya majikan aja begitu. Iya, ijazahnya ditahan. Nah, tujuan dari penahanan itu memang manajemen selalu mengatakan untuk memastikan sebagai jaminan, yang itu juga dikatakan oleh si Ibu Diana itu jaminan katanya. Tapi tidak boleh. Tapi katanya di PKB, Perjanjian Kerja Bersama, ada pasal juga tentang itu. Pasal itu melanggar undang-undang. Ya, kenapa disetujui Depnaker? Bukannya harus disetujui setiap PKB? Kelalaian daripada dari Pak Wamen. Dinas Tenaga Kerja. Kelalaian dari Dinas Tenaga Kerja. Kan sebelum PKB itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, biasa diperiksa oleh Kabid Pengawasan. Berarti nggak dibaca gitu ya? Boleh jadi seperti itu. Nah, karena dia kemudian semacam kebiasaan yang terus berlangsung, tidak ada tindakan, bahkan tadi ada sebagian perusahaan secara legal dan termasuk BUMN yang kemudian menahan ijazah sebagai jaminan itu, maka seolah-olah tidak ada pelanggaran. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 13 2003 atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 51 dan bahkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 64 dan Undang-Undang tahun 1948, bahkan jauh zaman Belanda, Stakblad, STBL itu nggak boleh dan tidak ada penahanan ijazah sebagai jaminan seseorang untuk masa kerja tertentu. Ada kalimat itu di undang-undang? Nggak ada. Tidak diatur. Yang boleh jadi itu menyatakan tidak boleh juga dilakukan karena mengambil yang menjadi hak orang lain itu kan juga nggak boleh. Tapi secara eksplisit memang di undang-undang tidak ada pasal larangan menahan ijazah. Secara di peraturan lain juga nggak ada. Tidak ada, betul. Ya, itulah tadi penjelasan dari Presiden Partai Buruh, yaitu Bung Said Iqbal, di mana beliau menyebut kalau sebenarnya 20 tahun yang lalu kejadian menahan ijazah ini memang sudah terjadi ya.
apalagi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar tanah air, BUMN dan juga perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang di saat mereka itu menahan ijazah, itu ada salah satu alasan yang sangat masuk di akal ya, yaitu tentang mereka itu disekolahkan ke mana gitu atau diberi pelatihan dengan tujuan agar mereka ini tidak lari setelah mendapatkan keterampilan. Sehingga bila memang mereka lari, maka tentu saja ijazahnya itu tidak akan bisa diberikan sampai dia mungkin dengan tanda kutip mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi salah satu caranya, satu-satunya agar tidak keluar duit dan juga tidak keluar dari pekerjaan, yaitu kembali lagi. Dan itu memang sebetulnya cukup fair ya, walaupun sebetulnya itu juga tidak boleh sebenarnya. Dan juga hal ini menjadi menarik karena memang beberapa waktu belakangan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan atau yang sekarang yang sedang disorot ya, gimana aksinya Pak Wamen ini mereka bernegosiasi dengan salah satu pengusaha di Surabaya, yaitu Encik Diana ya, Diana Junhuan atau siapa gitu. Dan setelah itu ada lagi ke daerah Riau atau ke daerah Batam, di mana sama-sama Bang Noel ini ingin mendapatkan hak dari para pekerja yang ijazahnya ditahan walaupun sudah berhenti. Nah, jadi itulah keterangan dari Bung Said Iqbal, dan juga kita lihat pada beberapa hari belakangan ini Wamenaker itu Bung Noel Ebenezer ini sepertinya sedang gencar-gencarnya mencari perusahaan-perusahaan yang memang salah satu syaratnya untuk bisa bekerja di situ adalah dengan menahan ijazah. Nah, sebenarnya di sini ya cukup complicated ya. Jadi kayak buah simalakama bagi para pekerja, di mana pada saat ini memang tanah air kita memang sedang tidak baik-baik saja, di mana memang sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan perusahaan sebesar Sritex pun sampai harus angkat kaki dari tanah air dan mem-PHK ribuan karyawannya. Jadi ketika memang ada lowongan pekerjaan, tetapi syaratnya itu menahan ijazah, tentu tidak ada cara lain untuk mereka para calon pekerja dengan mengikuti persyaratan tersebut. Nggak apa-apalah ditahan ijazahnya, yang penting mereka bisa bekerja, bisa mencari uang, bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Jadi bisa dikatakan ya cukup sulit dan sangat dilema sekali bagi saudara-saudara kita ya. Dan memang sebetulnya kemungkinan saya juga belum pernah mengalami penahanan ijazah ini terjadi kalau untuk saat ini ya, itu di perusahaan-perusahaan itu yang berskala besar, misalnya di pabrik atau di tempat-tempat lain. Namun yang di Riau itu agak sedikit membingungkan ya, karena yang menahan ijazah itu perusahaan yang bergerak di bidang tour and travel. Sedangkan kami sendiri ada salah satu kru dari Eden Project, itu sudah 20 tahun bekerja di industri pariwisata, dan bersyukurnya tidak pernah itu ada yang namanya penahanan ijazah. Jadi sepertinya penahanan ijazah ini berlaku untuk mereka pengusaha yang memang membutuhkan pekerja yang jumlahnya cukup banyak ya, sehingga bisa dikatakan agar ya tenang juga itu bisa bekerja, salah satu caranya adalah dengan menahan ijazah. Karena memang perlu kita akui juga bersama, karena memang masyarakat atau mereka para pekerja, terutama yang Gen Z ya, sudah banyak sekali disebutkan kalau mereka ini tidak kuat dengan tekanan, tidak kuat dengan under pressure, sehingga kalau tidak dilakukan penahanan ijazah, dikhawatirkan mereka baru bekerja seminggu atau sebulan langsung keluar gitu. Tapi bila alasan mereka untuk menjadi jaminan, tentu mereka akan tetap bertahan dan mengikuti prosedur dari perusahaan. Namun saja kembali ke pembahasan awal, memang penahanan ijazah ini bisa dikatakan ya cukup kejam ya, salah satu cara perusahaan untuk bisa menahan para karyawannya untuk tidak keluar, karena ijazah itu diperlukan sebagai jaminan agar mereka tidak keluar masuk perusahaan, karena tentu saja itu menurut mereka para pengusaha itu mengganggu kinerja atau perputaran dari
apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Namun tetap saja dari interview atau dari percakapan sebelum mereka masuk, tentu saja HRD bisa melihat mana pekerja yang memang berniat untuk bekerja sepenuh hati, dan bisa dilihat juga mana pekerja yang hanya sekedar sambil lewat atau ingin mencari pengalaman. Jadi bisa dikatakan ya untuk zaman sekarang tidak relate lagi lah. Kalau untuk bekerja sebagai jaminan itu ijazahnya harus ditahan, karena itu sudah ya sudah melanggar dari hak ajasi ya, karena ijazah itu diperoleh dengan cara yang tidak mudah, bahkan juga mahal. Apalagi udah kuliahnya mahal-mahal, mendapat pekerjaan yang andaikan kalau dijumlahkan itu butuh waktu puluhan tahun untuk bisa setidak-tidaknya balik modal ketika mereka berkuliah atau bersekolah dulu. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah mendapat dengan Bang Said Iqbal atau memiliki pengalaman sendiri? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu Aden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.